Kasus korupsi Kejaksaan Negeri Mojokerto mencoba melarikan diri saat akan ditangkap Jumat siang. Heriasti dengan sejumlah pelaku lainnya mengajukan pinjaman proyek konstruksi ke Bank BPD Cabang Pasangkayu dan ternyata proyek tersebut fiktif. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan seorang pejabat Bank Sulawesi Utara Gorontalo atau Sulutgo di Kabupaten Gorontalo karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian kredit investasi dan modal yang tidak sesuai aturan bank. Hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya memeriksa Wakil Ketua DPR Andi Syamsuddin. Saat ini beredar informasi Andi sudah berstatus tersangka dugaan suap dan alokasi khusus Lampung Tengah. Istilah korupsi mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Namun, apa sih itu korupsi? Korupsi merupakan perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, atau dapat dipahami juga sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Praktik korupsi telah terjadi di hampir semua aspek kehidupan dengan beragam modus dan kompleksitasnya. Muara dari adanya tindak korupsi ini bermula dari hilangnya nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, berani, mandiri, peduli, dan adil dalam diri individu. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat, atau dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada masyarakat berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mau dan mampu mencegah serta menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Korupsi telah menjadi permasalahan yang fundamental pada bangsa Indonesia, sehingga perlu adanya upaya untuk memberantasnya. Salah satu upaya pemberantasan korupsi tersebut yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan administrasi kependudukan. Reformasi birokrasi menjadi solusi mendasar untuk menata birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan, melihat dampaknya yang sangat luas bagi bangsa dan negara. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mengubah paradigma pengelolaan administrasi negara dari administrasi klasik menuju sistem administrasi yang menerapkan prinsip-prinsip good governance atau akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Paradigma administrasi negara yang harus dibangun adalah yang berorientasi pada hasil, pendelegasian wewenang, dan fokus pada kepuasan masyarakat pengguna. Adapun dalam penerapan paradigma tersebut, yang harus didorong dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain, yang pertama, reformasi pelayanan publik. Muara akhir yang ingin dicapai dari reformasi pelayanan publik yaitu peningkatan kepuasan masyarakat pengguna layanan. Oleh karenanya, spirit yang harus ditanamkan adalah mengimplementasikan konsep one-stop service, memudahkan pengguna dan memberikan dukungan kenyamanan layanan bagi semua lapisan. Sehingga reformasi pelayanan publik menjadi salah satu aspek penting untuk dilaksanakan. Rendahnya kualitas layanan publik yang ada mencerminkan masih tingginya korupsi di sektor tersebut. Di sisi lain, buruknya kualitas layanan publik juga mengurangi daya saing negara di tingkat global. Yang kedua, reformasi kepegawaian. Reformasi kepegawaian
merupakan keniscayaan di tengah carut-marutnya sistem kepegawaian. Sehingga aspek ini menjadi salah satu aspek penting juga untuk dilakukannya reformasi yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi yang mungkin terjadi pada sektor ini. Yang ketiga, reformasi aparat pengawasan internal pemerintah. Reformasi aparat pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi ini terbagi atas dua komponen, yakni reformasi kelembagaan aparat pengawas internal pemerintah dan reformasi metode pengawasan APIP atau aparat pengawas internal pemerintah. Secara kelembagaan, struktur organisasi APIP menyebabkan peran strategis yang diemban sulit untuk terlaksana. APIP cenderung tidak berkutik apabila berhadapan dengan pimpinan institusi. Hal ini alamiah mengikat secara struktural organisasi ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan institusi. Dan yang keempat, reformasi pengelolaan APBN dan APBD. Reformasi pengelolaan APBN dan APBD bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN dan APBD yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Fenomena yang ada menunjukkan implementasi prinsip-prinsip tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwasannya dalam upaya pemberantasan tindak korupsi yang paling fundamental yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi yang menjadi solusi mendasar untuk menata birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan.